Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita. Walaupun kita tidak ada bersama-sama di ruangan ini, saya yakin dan percaya dengan janji firman Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di tiap-tiap rumah-rumah kita. Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, Tuhan hadir. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi segalanya bagi kami. Menghadapi situasi, kondisi yang tidak mengizinkan ini Tuhan. Bagaimana sudah beberapa waktu Tuhan bangsa kami mengalami COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya di balik semuanya ini Tuhan punya maksud rencana yang indah buat bangsa kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar lewat ibadah-ibadah yang kami adakan di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga, Tuhan hadir. Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya atas bangsa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami. Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun sudah beberapa waktu ini kita tidak bisa bersama-sama untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan di bait Tuhan yang kudus, tetapi kita mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tetap masih memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah di tengah-tengah keluarga kita, bersama-sama dengan keluarga kita. Biar lewat ibadah kita yang singkat, yang sederhana, yang terbatas ini tidak mengurangi sukacita kita. Ini tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Yakin dan percaya jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik semua kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita, bagaimana COVID-19 masih terus terjadi. Tetapi ketika kita orang-orang yang percaya, yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kita, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau, berfirmanlah Engkau kepada kami. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema saya pagi hari ini berjudul Tuhan mau memulihkan bangsa kita. Bagaimana tadi kita sudah membaca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tetap sama. Ketika kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, firman Tuhan masih digenapi bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Saya yakin dan percaya ini juga yang menjadi kerinduan kita bagi setiap kita. Bagaimana hari-hari ini ada begitu banyak jumlah yang semakin bertambah karena COVID-19. Tetapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang bagi setiap kita, secara khusus bagi bangsa kita. Kita yakin dan percaya dengan janji firman Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang baik. Firman Tuhan mengatakan Dialah Tuhan yang sanggup membuat orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Dialah Tuhan yang sanggup membuat orang yang bisu bisa berbicara. Bahkan firman Tuhan juga lah yang mengatakan Dia Tuhan yang sanggup membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Biarlah ini yang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan kita, harapan kita kepada Dia tidak sia-sia. Sebab kita yakin firman Tuhan ini pasti digenapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan beberapa poin kepada kita supaya kita benar-benar menerima pemulihan itu yang dari Tuhan. Sebab inilah yang Dia janjikan, bahwa Tuhan mau memulihkan umatnya. Ini kesempatan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pemulihan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, terlebih-lebih di tengah-tengah bangsa kita. Haleluya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada kita. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita menerima pemulihan yang dari Tuhan, pemulihan yang benar-benar terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita memperhatikan Alkitab kita. 2 Tawari pasal yang ke-7 di ayat yang ke-14 tadi. Di sini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menerima pemulihan yang dari Tuhan. Di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita menerima pemulihan yang dari Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya kita datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di balik semua kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan datang kepada kita, pasti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian-kejadian ini tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Semua sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah itu jenis kelamin kita, pangkat kita, jabatan kita, status kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi disinilah kita bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau jangan ada lagi yang namanya kesombongan di antara kita. Jangan ada lagi yang namanya kesombongan di tengah-tengah bangsa kita. Makanya poin yang pertama ini sangat ditekankan sekali, supaya kita mau
kita, Dialah yang memberikan pengampunan kepada kita, Dialah yang menyelamatkan jiwa kita. Jadi apa alasan kita mau menyombongkan diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan kepada kita. Kalau kita mau menerima pemulihan yang dari Tuhan, ini kesempatan kepada kita. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua apa mungkin yang selama ini kita sombongkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kesempatan bagi Tuhan, tidak ada yang terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ketika kita mau datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita datang mengangkat tangan kita dengan segala kehancuran hati kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan untuk kita menerima pemulihan yang dari Tuhan. Inilah kesempatan supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Ini poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menerima pemulihan yang dari Tuhan. Sebab inilah yang dijanjikan oleh firman Tuhan bagi setiap umatnya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih di ayat ini dikatakan berdoa dan mencari wajah-Ku. Nah, apa arti ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mau menerima pemulihan yang dari Tuhan, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mau terus-menerus berdoa sampai kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya apa? Mungkin selama ini, hari-hari ini kita asal-asalan berdoa, kita berdoa dengan rutinitas kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Hari-hari ini Tuhan mau melihat kesungguhan kita, kehausan kita, kelaparan kita akan Tuhan. Untuk itulah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil waktu dengan anjuran yang sudah dibuat oleh pemerintah kita yang namanya PSBB. Ambil positifnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita luangkan waktu kita, bangun lagi hubungan, bangun lagi persekutuan dengan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, Tuhan akan melihat kesungguhan kita. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ini kesempatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketika kita orang-orang yang percaya, ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa, firman Tuhan mengatakan doa kita memenuhi, doa kita memiliki kuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kesempatan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi meminta, memohon kepada Tuhan. Ada ayat satu yang bagus buat kita, khusus menghadapi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya COVID-19 ini ada yang menunggangi. Mungkin kita secara mata jasmani kita tidak bisa melihat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau terus-menerus berdoa, saya yakin dan percaya kuasa doa sanggup mengalahkan segala-galanya. Coba kita buka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Ayat ini sangat bagus sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima ayat ini, tangkap ayat ini, pegang ayat ini, lakukan ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ulang sekali lagi bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka,
jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat jempol, kita bisa melihat usaha-usaha yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Itu bagus, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kembali lagi dengan firman Tuhan ini, di sini dikatakan jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus-menerus berdoa. Kita dukung pemerintah kita yang sudah membuat segala macam cara untuk bisa menghentikan COVID-19 di tengah-tengah bangsa kita. Seperti tadi di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau terus menerus meminta kepada Tuhan, di situ saya lihat pertolongan Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melihat Tuhan akan memulihkan bangsa kita dari COVID-19 ini. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menerima pemulihan yang dari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih di ayat yang sama 2 Tawari pasal yang ke-7 di bagian yang terakhir di sini dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya tidak menghakimi, tetapi ini saya tarik ke diri saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang menjadi koreksi diri saya. Ketika saya melihat penderitaan bangsa kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar saya. Tetapi ini yang saya lakukan, saya meminta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai hamba-Mu, kalau saya ada kesalahan, ada dosa-dosa, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ini kesempatan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan yang mengatakan, bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, tetapi apa kata firman Tuhan, yang memisahkan kita dengan Tuhan kita adalah dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua saling mengintrospeksi. Ini kesempatan kepada kita, kalau kita mau benar-benar menerima pemulihan yang dari Tuhan. Betapa sakitnya, betapa menderitanya bangsa kita. Kalau kita mengucap syukur, mungkin di antara kita tidak ada yang menjadi korban. Tetapi bagaimana orang yang di luar sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya, orang tuanya, mereka terkena COVID-19, bahkan sudah banyak yang mati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan buat kita. Buat Tuhan tidak ada yang terlambat ketika kita mau datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita perbaiki setiap tingkah laku kita. Kadang-kadang jujur tanpa kita sadari, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, kita banyak menyakiti sesama kita. Mari kita pakai kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Tuhan memberikan pemulihan itu secepatnya buat bangsa kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sudah berfirman kepada kami. Inilah saatnya Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup, yang mampu memulihkan bangsa kami.
Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman yang sudah hamba-Mu taburkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dapat kami lakukan bersama-sama Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. 3 poin yang sudah hamba-Mu bagikan Tuhan. Yang pertama, kami mau datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa dan terus mencari wajah-Mu Tuhan. Bahkan yang ketiga Tuhan, ketika kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami yakin dan percaya firman-Mu akan digenapi bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi bagi bangsa kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, Tuhan yang memateraikan firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan sudah berfirman kepada kami. Pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kembali kami mau bersafaat di hadapan-Mu. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Bebaskan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan. Hanya Engkau-lah Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bersama-sama, Tuhan pulihkan bangsa kami. Kalau ada dosa kesalahan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, berikanlah pertobatan untuk bangsa kami. Sadarkan bangsa kami, insafkan bangsa kami, ampuni dosa-dosa bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami menerima pemulihan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, dari yang tertinggi sampai yang paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan tuntun, Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalani roda pemerintahan bangsa kami ini. Secara khusus menghadapi COVID-19 ini, Tuhan kuatkan, mampukan mereka, hiburkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan niat-niat orang yang jahat Tuhan untuk menghancurkan bangsa ini, untuk memecah belah bangsa ini, bahkan kalau ada orang-orang Tuhan yang memakai kepentingan mereka Tuhan di dalam COVID-19 ini, dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan pembelaan untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Semua tim medis yang sedang bekerja Tuhan untuk melayani, mengobati semua korban COVID-19 Tuhan, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di tiap-tiap daerah. Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu atas mereka semua. Tuntun, ajari mereka Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan kepada mereka. Berikan penghiburan kepada mereka. Begitu juga kepada keluarga-keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang kehilangan saudara, keluarga Tuhan. Tolong Bapa, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penghiburan, bahkan berikan pengertian kepada mereka bahwa di balik semuanya ini Tuhan punya maksud rencana yang indah bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan.
Berkati gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah lewat semuanya ini Tuhan satukan gereja-gerejamu, supaya gereja-gerejamu mau bersatu bergandengan tangan untuk terus berdoa, meminta, memohon pertolongan, memohon pemulihan yang dari Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gerejamu di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala kami, semua kami hamba-hambamu, para diaken, para pelayanmu, bahkan semua jemaat-jemaatmu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, secara khusus menghadapi situasi kondisi yang tidak mengizinkan ini Tuhan. Tolong Bapak, kuatkan mereka, hiburkan mereka, bentengi mereka, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan semangat kepada mereka, berikan kehati-hatian kepada mereka, berikan juga Tuhan ketaatan kepada setiap jemaat-Mu untuk mereka mau taat kepada pemerintah kami ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah dibuat, aturan-aturan, anjuran-anjuran dari pemerintah kami Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu dapat bekerja sama untuk melakukan semuanya ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami, bagi-Mu lah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarga, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi menjelang siang hari ini. Kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya, seperti sungai yang mengalir lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berlibur bagi setiap kita di rumah kita masing-masing. Haleluya.